Ada di dinding itu rumah Habib Soleh, ruang tamu Habib Soleh, copot berterbangan. Copot. Dibilang nih kalau udah ngamuk sama orang, nggak lama orang itu meninggal. Oh. Jadi Habib. Oke teman-teman, saya sudah siapkan beberapa video dan ini saya akan perlihatkan. Teman-teman juga harus melihat video ini. Kita akan melihat ya cerita-cerita klan Ba'alawi ini terkait leluhurnya. Dalam konteks sekarang tahun 2025 masih ada cerita-cerita seperti ini ya. Mungkin kalau masih ada orang yang percaya terhadap cerita-cerita Ba'alawi itu, ada kalanya orang itu tidak punya ilmu yang bisa memfilter ya. Apakah itu cerita-cerita yang bisa dikonfirmasi, bisa dinyatakan kebenarannya secara syariat atau tidak. Ada kalanya orang berilmu tapi masih tetap percaya. Karena apa? Karena ya sudah ketutup dengan cinta mereka. Dikatakan mukibin lah, dikatakan mukibin akut. Kenapa? Karena banyak orang yang sekelas kiai, sekelas asatid ya, sekelas ustadz ya, masih percaya juga terhadap cerita-cerita karomah klan Ba'alawi, cerita-cerita yang melampaui batas dan yang sebetulnya di situ ingin mengesankan bahwa kakek leluhur saya itu orang hebat, bahwa kakek dan leluhur saya itu terdiri dari para wali. Itulah informasi yang mereka ingin sampaikan terhadap umat Islam yang ada di Indonesia ini, yang kebanyakan juga orang mengkonsumsi cerita-cerita dan dongeng-dongeng tersebut itu tanpa menggunakan filter keilmuan. Terkadang atas dasar cinta terhadap zuriyah Nabi, terhadap cucu Rasulullah, lalu kemudian menafikan akal sehat dan nalar keilmuan. Kita akan saksikan. Datang nih Habib Idrus bin Salim. Begitu datang di majelis Habib Soleh itu banyak foto-foto wali. Saat Habib itu Soleh lagi dibacakan itu kosidah. Habib Soleh Tanggul, beliau tuh langsung Habib Soleh Tanggul yang ngontrol ke dapur. Saat Habib Soleh masuk ke dapur, begitu sedang dibacakan kosidah, pujian-pujian terhadap Nabi Muhammad, tiba-tiba itu foto-foto wali-wali yang ada di dinding itu rumah Habib Soleh, ruang tamu Habib Soleh, copot berterbangan. Copot. Nggak ada yang jatuh, copot muter terbang. Dan disaksikan oleh banyak orang termasuk Al Habib Salim bin Idrus. Kejadiannya di rumah Habib Soleh Tanggul disaksikan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Di saat dibacakan pujian-pujian terhadap Rasulullah, lalu foto-foto para aulia di rumahnya itu copot berterbangan seperti layangan dalam rumah. Gitu ya. Imajinatif juga ya. Hingga Habib Idrus bin Salim ini mengatakan taribat arwahum, arwah mereka para wali-wali itu bergembira. Kenapa gembira? Karena nabinya sedang dipuji, sallu ala nabi. Begitu Habib Soleh masuk lagi ke ruangan tamu, ke tempat Habib Idrus dan jamaahnya itu lagi baca sholawatan, qasidah. Itu foto-foto balik lagi nempel. Balik lagi nempel ke tempatnya. Ini kan sebuah dongeng ya. Ini sebuah cerita. Seandainya dongeng-dongeng seperti ini diceritakan pada tahun 80-an, mungkin banyak orang yang percaya. Tetapi sekarang ini kan tahun 2025. Sekarang ini ya, apa-apa ini dikonfirmasi, difilter dengan keilmuan. Kemudian orang sekarang ini tidak lepas dengan yang namanya analisis berbasis fakta.
Lalu kita harus percaya dengan dongeng-dongeng yang itu sebetulnya terinspirasi dari beberapa kisah-kisah para wali. Aromahnya beliau paling sering terjadi apa bikin orang mati. Nggak ada orang yang musuhi beliau kecuali mati. Beliau pernah bilang apa? Tahu nggak, ada orang di muka bumi ini yang kalau dia marah, Allah pun marah. Man ya katanya. Man ya ammi. Katanya beliau, ana. Ana. Ini beliau nih kalau udah ngamuk sama orang, nggak lama orang itu meninggal. Oh. Jadi Habib ini kalau ngamuk sama orang itu akan meninggal, kawan. Ini wali apa tukang lintrik sih? Ini wali apa tukang sihir? Jadi ada wali kalau ngamuk orang itu akan mati. Waduh, wah ini karomah wali yang kelas malaikat maut ya. Wah, terus dulu sewaktu-waktu ada satu orang, kalau ada orang mau mati, ini beliau nyuruh hodimnya nanti sebutkan nama fulan. Seperti kayak tadi, la ilaha illallah Muhammad Rasul, fulan bin fulan saya mut, fulan bin fulan saya mut, fulan besok mati, fulan besok mati. Oh, ini karomah Habib ini. Jadi kalau ada orang di sekitarnya itu bakal mati, Habib ini menyuruh khodamnya untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Si A ini bakal mati, si A ini bakal meninggal. Bisa dibayangkan ya, seandainya di satu kampung ada orang ya yang dikatakan wali, kemudian tiap ada orang yang akan meninggal 3 hari sebelumnya, lalu dia beri pengumuman, ya, memberikan pengumuman bahwa si A atau si B ini bakal meninggal. Waduh, ini fitnah luar biasa ini. Lalu kemudian kita harus percaya dengan hal-hal seperti ini. Ya Allah Karim. Nah, beliau kalau ada orang mati setelah disebutkan 3 hari mati. Jangankan orang, hewan masuk ke kebunnya dia, itu langsung mati. Wow. Jangankan orang, hewan pun masuk ke kebun dia, hewan itu akan mati. Hebat bener ya. Ya Allah Karim. Di antara lagi kisah karomahnya beliau nih, karomahnya banyak sekali beliau ya. Banyak sekali karomahnya. Kelas malaikat maut. Halo. Ya Allah Karim. Ini ya, ini kan maksudnya cerita-cerita ini dia ceritakan agar kemudian kita itu percaya bahwa luhurnya terdiri dari para wali yang tingkat dan kelasnya itu luar biasa. Sampai leluhur mereka kalau marah itu bikin orang meninggal. Ya Allah Karim. Kita bisa membuka tarikh-tarikh bagaimana Rasulullah didatangkan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat sambungannya tegasnya lagi. Ayat Arsalahullahu ila kafatil khalqi jinnan wa insa. Arsalahullahu ila kafatil khalqi jinnan wa insa. Basyiran wa nadhira bil huda wad dinil haqqi ila akhir ayat. Basyiran. Ini ayat apa ini ya? Satu lagi, u'idtu li utammima makarimal akhlak. Kok ini sih? Ini kan innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Itu kan bukan ayat itu. Nyambung. Intinya dari mana sumbernya itu? Dari laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun, di sini hebatnya. Ya Allah. Nek coro Jawa itu lebih luas. Sebab sesuai nahumnya teman-teman yakti nekaaken ingsun. Laqad ja'akum, teman-teman yakti nekaaken ingsun. Aduh ya Allah, ini
Piye nih ya. Laqad ja'akum, yaktini teman-teman teko kum ing sira kabeh rasulun sapa utusan min anfusikum saking awak dhewe ne sira kabeh. Lah itu kalau makna diniyah ya, makna ibtidak ya, ibtidaiyah ya. Nah ini gimana ini? Gimana ini? Piye? Yakti nekaaken ingsun kum marang sliramu. Teman-teman yakti Marang slira. Nekaaken ingsun kum marang sliramu. Laqad ja'akum rasulun utusan. Ini di Indonesia kira tuh repot ya. Piye. Ini sufi sedunia ya. Astagfirullahaladzim. Dia kan branding diri kayak ulama besar, ya, pimpinan Thariqah se-Indonesia. Jadi mursyidnya para mursyid, bahkan membranding pimpinan Thariqah sedunia. Dandanannya juga keren. Tapi ini loh, oleh-oleh nggak mendahulukan ilmu. Yang kasihan umat kadung begitu percaya dengan penampilannya, ternyata ngetin ke bawah. Mana nun sewu ayatnya itu wa ma arsalnaka illa kafatal linnasi basyirau wa nadhira. Ngoten niku ayate. Tapi dhek nyun sewu maca kan gak karu-karuan tadi. Ya. Wa arsalakallahu ila kafatin jinnan wa insan tambahi. Nah tentu nambah-nambahi ayat oleh disengaja nggih kafir. Ngerubah-ngerubah ayat kalau disengaja kafir. Kalau enggak disengaja bahaya buat orang awam. Orang Arab nganggap dia alim tenan, dicekeli tenan, dipercaya tenan, tiba-tiba keliru. Terus memaknai laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasulun itu fa'il bukan maf'ul. Harusnya laqad ja'a teman-teman teko kum marang sira kabeh. Sapa sing teko rasulun rasul utusan. Tapi apa dia maknai? Laqad ja'akum yakti teman-teman nekake sapa ingsun. Ingsun Allah kum marang sira kabeh nekake rasulun ing rasul. Rasul iku fa'il kok ing iku piye? Nah, niki contoh para rawuh. Mohon jamaah mengikuti orang, mengikuti dawuhnya orang itu jangan hanya melihat brandingnya. Jangan hanya melihat penampilannya, tapi benar-benar lihat kapasitasnya, lihat keilmuannya, dan melihat track recordnya, melihat rekam jejaknya. Dari dulu nggak pernah neko-neko, dari dulu nggak pernah mencele, nggak pernah kontroversial, lurus. Kalaupun sesekali salah, ya kabeh wong tahu salah, tapi bukan disengaja. Ketika orang itu track recordnya baik, kapasitas juga oke, maka dia berdandan kayak apapun ya tetap itu yang jadi panutan. Bahkan andai orang yang nggak suka menyebutnya hewan, binatang, anjing, babi atau apa, ya kita tetap manut dia wong nyatana alim. Tetap manut dia wong nyatanya nyun sewu rekam jejaknya nggak suka menipu, nggak berbohong, nggak berkhianat, nggak gendaan. Rekam jejak oke, kapasitas juga oke. Paham nggih?